Sejarah berdirinya Sinode Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI). Shalom, Maranatha. Puji syukur kepada Tuhan Bapa di dalam sorga, oleh karena rahmat dan anugerahnya Gereja Kristen Maranatha Indonesia hari ini 10 Oktober tahun 2024 berusia ke-72 tahun. Banyak hal yang dialami oleh warga GKMI, hamba-hamba Tuhan, baik pendahulu, sekarang, dan yang akan datang. Tapi saya percaya dalam setiap pengalaman-pengalaman rohani oleh Roh Kudus akan membawa kita semakin kuat dalam Tuhan, sehingga visi misi Gereja Kristen Maranatha Indonesia menjadikan umat Tuhan yang sempurna untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan tercapai. Untuk itu Tuhan yang dimuliakan. Nah, sebagai Ketua Umum Gereja Kristen Maranatha Indonesia mengajak bagi seluruh warga Gereja Kristen Maranatha Indonesia yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, Amerika, Malaysia, dan puji Tuhan dalam waktu dekat akan ke negara-negara yang lain, untuk tetap semangat mengandalkan Tuhan dalam pelayanan, mengandalkan Roh Kudus dalam setiap pelayanan kita. Karena hanya dengan Roh Kudus kita dapat melakukan segala perkara yang besar. Gereja Kristen Maranatha Indonesia dibangun oleh Roh Kudus, dan kita harus mengakhiri juga dengan Roh Kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dirgahayu Gereja Kristen Maranatha Indonesia yang ke-72 menjadi berkat bagi warga GKMI dan bagi dunia di mana Tuhan menempatkan kita ada dan berada untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Shalom, Maranatha. William Wangko adalah orang Languan Minahasa, Sulawesi Utara yang menjadi anggota militer Kerajaan Belanda Keniel dengan menyandang pangkat kopral dan berdinas di Bandung, Jawa Barat. Di tengah menjalankan tugas, William Wangko menerima Tuhan Yesus Kristus dan memberi diri dibaptis selam, dan setelah itu William Wangko menerima karunia dari Roh Kudus, antara lain adalah hikmat dan marifat. Lewat karunia-karunia itu, William Wangko banyak menyingkapkan dosa atau kesalahan dari rekan-rekannya. Bahkan komandannya sendiri tidak luput dari penyingkapan dosa-dosanya. Sulit bagi komandannya untuk menerima teguran itu, sehingga William Wangko dicap tidak waras dan harus diperiksa oleh dokter ahli kejiwaan. Tetapi atas kehendak Tuhan, dokter yang memeriksa William Wangko juga disingkapkan dosa serta kesalahannya. Dokter tidak terima atas teguran itu dan menjadi marah dan malu, sehingga mengeluarkan surat keterangan bahwa William Wangko memang sakit jiwa dan harus dipensiunkan dini di tahun 1920. Dan William Wangko dipulangkan ke kampung halamannya, Languan Minahasa, Sulawesi Utara. Sekembalinya William Wangko ke kampung asalnya, William Wangko menjadi anggota jemaat di Pinser Bewehing, dan mulailah gerakan karismatik yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya Gereja Kristen Maranatha Indonesia. 1925. Pada bulan April, William Wangko sudah berada di Languan Minahasa, Sulawesi Utara. Dari beliaulah gerakan karismatik mulai terjadi yang membawa terang Roh Kudus di Languan.
pelayanannya melalui kesaksian pribadi dan juga disertai tanda-tanda ajaib, kesembuhan ilahi, banyak penyingkapan dosa dan kesalahan, nubuatan-nubuatan, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Semua peristiwa itu mengingatkan kita akan perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Salah satu yang mengalami kebangkitan dari kematian adalah Bapak Habel Lumangkun, warga desa Amongena, Langowan, dan beliau masih hidup 10 tahun lagi. Perbuatan ajaib lainnya adalah seorang Bapak Dolo Flumingas, warga desa Manimbo, Langowan. Kepalanya dipaku dari kiri tembus ke kanan. William Wangko mencabut paku itu dan berkata, "Dalam nama Tuhan Yesus sembuh," dan beliau langsung sembuh dan tidak mengalami kematian. Nubuatan dari William Wangko juga sangat mencengangkan banyak orang. Sebelum Perang Dunia Kedua, ada beberapa rumah di Langowan yang dia tunjuk dengan tongkatnya dan berkata, suatu waktu rumah-rumah ini akan hancur kena bom, dan hal itu terjadi. Tapi ada satu rumah milik keluarga Sigar lagi yang berada di samping gedung gereja Genim Sentrum Langowan yang tidak ditunjuk oleh William Wangko. Rumah tersebut tidak kena bom. Di pasar Amongena, William Wangko karena dipenuhi Roh Kudus, ia berlari-lari sambil membawa bantal guling. Dan memang hal itu terjadi ketika bom berjatuhan. Ada seorang ibu yang berlarian ke sana kemari membawa bantal guling yang dia sangka adalah bayinya. Karena ketakutan dan kebingungan, bukan bayi yang dia bawa tapi bantal guling. Nubuatan lainnya ketika ada ibadah kedukaan di sekitar gereja Genim Sentrum Langowan, William Wangko mengambil uang di kotak persembahan dan melemparkannya sambil berkata bahwa uang itu tidak berlaku lagi. Setelah itu William Wangko mengambil bendera Belanda dan membuangnya ke tanah serta berkata Belanda tidak akan ada lagi, dan terjadi bahwa Belanda kalah dari Jepang. Tapi karena tindakannya ini, William Wangko dianggap ekstremis. William Wangko sering berjalan keliling di Langowan dan berseru agar orang bertobat dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. William Wangko sering berjalan keliling di Langowan dan berseru agar orang bertobat dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan suatu waktu, William Wangko berjalan dengan baju yang compang-camping, lusuh dan penuh tambalan, dan beliau berkata bahwa orang Minahasa akan mengalami penderitaan dan kesusahan, di mana kain untuk baju sangat terbatas, 1 meter 2 meter kain untuk satu keluarga. 1935, oleh karena beberapa permasalahan yang terjadi di antara pimpinan gereja, antara lain menyangkut pekerjaan Roh Kudus, maka gereja Penster Bewehing tersebut mengalami perpecahan, yaitu sebagian jemaat mengikuti Bapak Lawrence Sumarau dan sebagian jemaat lagi mengikuti Bapak William Wangko. Selanjutnya, gerakan karismatik di bawah pimpinan Bapak William Wangko berjalan terus, dan melalui persekutuan tersebut kuasa Tuhan dinyatakan dan mujizat terus terjadi, dan semakin banyak orang percaya dan masuk dalam persekutuan ini. Sejak tahun 1938, pemerintah Belanda mulai mencurigai kegiatan karismatik ini, di mana anggota persekutuan ini mulai dikejar-kejar oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda mulai menganggap bahwa kelompok karismatik ini sangat berbahaya dan mempunyai hubungan dengan kelompok Gerakan Kemerdekaan Indonesia, sehingga pemerintah Belanda menamakan kelompok karismatik ini sebagai kelompok ekstremis yang berbahaya bagi kelangsungan hidup pemerintah Belanda di Indonesia. 1940. Karena pemakaian Tuhan atas William Wangko yang bernubuat bahwa Belanda akan kalah, William Wangko beserta kelompok persekutuan doanya dianggap sebagai ekstremis atau pemberontak, dan lebih diperparah lagi oleh fitnahan yang mengatakan bahwa William Wangko kurang waras dan terganggu jiwanya. Karena berbagai macam alasan di atas, William Wangko ditangkap oleh Belanda, dan untuk mencari kebenaran tentang kesehatan jiwanya, akhirnya William Wangko diperiksa oleh dokter ahli jiwa di RSC Sario, Manado, dan ternyata peristiwa di Bandung terulang lagi. Dokter yang memeriksa kesehatan mentalnya beliau justru disingkapkan dosa dan kesalahannya,
Dan hasilnya, dokter pun marah dan tidak terima tentang penyingkapan dosa-dosanya, dan akhirnya memberikan surat keterangan bahwa William Wangko memang sakit jiwa. Belanda akhirnya mengambil kebijakan untuk mengasingkan William Wangko ke Lawang, Jawa Timur sebagai pemberontak atau ekstremis. William Wangko dipenjara, tapi bukan di penjara biasa, tapi di RSC Dr. Rajiman Burdiodiningrat, Kota Lawang, Jawa Timur yang sudah berdiri sejak 1902. Salah satu cara Belanda untuk menyingkirkan tahanan politik yang dianggap berbahaya dengan memasukkan atau memenjarakan di RSC. Sepeninggalan William Wangko, bagaimanakah nasib gerakan karismatik dengan persekutuan doanya di Langon? Ternyata sebelum William Wangko diangkut ke atas kapal uap milik Belanda yang bernama Bonteku di tepi pantai Saryut, William Wangko berkata kepada Gerard Rawung sambil menyepak kakinya dan memukul kepala Gerard Rawung dengan Alkitab besar, dan William Wangko berkata dalam bahasa daerah kepada Gerard Rawung, "Core temen boy parungan taru-taruyan nangis sesidang jemaat," yang artinya, Gerard, kamu yang harus melanjutkan memimpin persekutuan doa ini. Gerard Rawung tidak marah atas cara William Wangko tersebut, tapi dengan rendah hati ia berlutut dan berkata, "Haleluya, haleluya, haleluya." Dan dengan demikian, Gerard Rawunglah yang dipercayakan menerima tongkat estafet kepemimpinan persekutuan doa di Langon, dan tetap melakukan ibadah di tempat-tempat tertentu di perkebunan di sekitar Langon untuk menghindari kejaran tentara Belanda. 1942 sampai 1945, di masa pendudukan Jepang, ibadah tetap dilaksanakan di tempat penyingkiran, dan untuk pertama kalinya kelompok persekutuan doa ini membentuk pengurus, Ketua Gerard W. Rawung, Panitera Herbert Sulu Ober meninggal tahun 1950, diganti oleh Ruland Sambeka. Penyimpan Albert Rawung, anggota Paul Londa, Paul Kembuan, Ruland Sambeka, David Manaroinsong, Klas Oro, Arnold Makaraung, Habel Tumangkeng, dan Victor Tu. Pada tahun 1945, pelayanan ini menggabungkan diri dan berafiliasi dengan Gereja Masehi Injil di Minahasa, Gemim, di Langoan dengan syarat antara lain ibadah dilaksanakan oleh kelompok karismatik ini mulai pukul 7 sampai dengan pukul 9 WIB. 1948 terjadi perbedaan asas tentang baptisan sehingga kelompok karismatik ini memisahkan diri dari Gemim dan selanjutnya menggabungkan diri dengan Gereja Bahtera Injil pimpinan Dominik Kawet dan menamakan diri sebagai Gereja Bahtera Injil II yang berkedudukan di Desa Amongena Langoan. Penggabungan ini berjalan sampai dengan tahun 1951. Melepaskan diri dari Gereja Bahtera Injil II karena adanya perbedaan asas pengajaran menyangkut penggunaan bahasa lidah dalam setiap ibadah, di mana Dominik Kawet tidak menerima pekerjaan Roh Kudus tersebut serta beberapa permasalahan lainnya. Pada saat doa dan puasa, Dewi Rawung mengutus Ebert Tumangkeng, Herbert Suwu, dan John Oro untuk bertemu dengan Bapak D.S. Rewa, teman dekat Dewi Rawung, untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus Maka Bapak D.S. Rewa menyarankan untuk mendirikan organisasi gereja permanen, lalu dibuatlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan jangan lagi berlindung di gereja yang lain. Lalu utusan Dewi Rawung bertanya, apa nama gereja yang akan didirikan? Jawab D.S. Rewa, Maranatha, artinya Tuhan Yesus datanglah. Para utusan melaporkan kepada Dewi Rawung tentang hasil pembicaraan dengan D.S. Rewa dan sangat terkesan dengan hasil pembicaraan tersebut. Maka diadakan rapat pucuk pimpinan yang menghasilkan dua keputusan. Pertama, menugaskan kepada pendeta A.B. Tering untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gereja. Kedua, mendirikan organisasi gereja dengan nama Gereja Kristen Maranatha. Maka di akhir tahun 1951, nama Gereja Bahtera Injil diturunkan dan diganti dengan nama Gereja Kristen Maranatha. 1952, karena kondisi waktu itu dan dipaksa oleh keadaan, maka pada bulan Januari, persoalan antara kelompok karismatik dengan Dominik Kawet ini diselesaikan melalui sidang di Pengadilan Negeri Manado.
yang menghasilkan kelompok karismatik di bawah pimpinan Dewi Raung secara resmi berdiri dengan nama Gereja Kristen Maranatha dan telah disahkan secara resmi oleh pemerintah Minahasa yang berkedudukan di Manado melalui kantor urusan agama pada tanggal 10 Oktober 1952 dan ditetapkan sebagai pucuk pimpinannya adalah G.W. Raung. 1954 Konferensi pertama. Ketua Pendeta Gerard Wilhelmus Raung, Wakil Pendeta Ayub Benyamin Tering, Panitera Paul Londa, Wakil David Manaroinsong, Penyimpan Paul Kembuan, Wakil Albert Raung, Komisaris Nicholas Oro, Victor Luther Tuyu, William Ante, Herbert Tumanggeng, Johan Lumangkun. 1956 Konferensi kedua periode 1956-1958 Ketua 1 Pendeta Gerard W. Raung, Sekretaris 1 David Manaroinsong. 1958 Konferensi ketiga periode 1958-1960 Ketua 1 Pendeta Gerard W. Raung, Sekretaris 1 Pendeta Rulan Sambeka. 1960 Konferensi keempat periode 1960-1962 Ketua 1 Pendeta Gerard W. Raung, Sekretaris 1 Pendeta Albert Ante. 1962 Konferensi kelima periode 1962-1964 Ketua 1 Pendeta Gerard W. Raung, Sekretaris 1 Pendeta Albert Ante. 1964 Konferensi ke-6 periode 1964-1966 Ketua 1 Pendeta Gerard W. Raung, Sekretaris 1 Pendeta Anil Lumangkun. 1966 Konferensi ke-7 periode 1966-1968 Ketua 1 Pendeta Gerard W. Raung, Sekretaris 1 Nicholas J. Rumondor. Terjadi perubahan nama dari Gereja Kristen Maranatha menjadi Gereja Kristen Maranatha Indonesia GKMI. 1968 Konferensi ke-8 periode 1968-1970 Ketua Umum Pendeta Gerard W. Raung, Sekretaris 1 Pendeta Lendert H. Longkutoy. 1970 Reformasi Pembaharuan di mana kata konferensi diubah menjadi musyawarah besar ke-9 dan dalam musyawarah besar terpilih kembali Ketua Umum Pendeta Gerard W. Raung, Sekretaris 1 Pendeta Lendert H. Longkutoy. Di tahun yang sama, GKMI menerima penggabungan 40 sidang dari Ujung Pandang dan Tanah Toraja di bawah pimpinan Pendeta Thomas Baker dan Pendeta J. Wawo Runtu. 1972, 31 Juli GKMI sebagai organisasi telah diakui oleh pemerintah dan terdaftar pada Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Kristen Protestan dengan nomor pendaftaran DD-P-Romawi 7-84-672-1972. Surat terdaftar ini dilakukan oleh Pendeta Jori E. Sumua sebagai anggota pimpinan pusat, dan sejak itu GKMI berhak menyebarluaskan ajarannya ke seluruh Indonesia. 1974 Mubes ke-10 periode 1974-1979 memilih Ketua Umum Pendeta Gerard W. Raung, Sekretaris 1 PDM J.E. Sumual, menetapkan pelaksanaan Mubes 4 tahun sekali. 1979 Mubes ke-11 periode 1979-1983 memilih Ketua Umum Pendeta Gerard W. Raung, Sekretaris 1 Pendeta Lendert Longkutoy, mengubah Mubes Musyawarah Besar menjadi Munas Musyawarah Nasional. GKMI terus melakukan perubahan dan ekspansi keluar daerah Sulut. Perjuangan yang tidak kenal lelah melalui Pendeta Theo Robot membuka sidang-sidang baru di DKI Jakarta, Jabar, dan Jateng.
1983, Munas ke-12 memilih pimpinan pusat periode 1983-1987, Ketua Umum Pendeta Gerard W. Raung, Sekretaris 1 Pendeta Yoce J. Laluyan. 1983, Munas ke-12 memilih pimpinan pusat periode 1983-1987, Ketua Umum Pendeta Gerard W. Raung, Sekretaris 1 Pendeta Yoce J. Laluyan. 1987, karena kesalahan perhitungan tahun-tahun penyelenggaraan Munas oleh panitia, maka ditetapkanlah Munas ke-13 menjadi Munas ke-12. Kemudian mengubah kata pimpinan pusat menjadi pengurus pusat. Pengurus pusat terpilih periode 1987-1991, Ketua Umum Pendeta Herbert Su, Sekretaris Umum Pendeta Yoce J. Laluyan. Menyempurnakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 1988, pembaruan dan penyesuaian nomor terdaftar dari GKMI pada Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimas Kristen Protestan menjadi 154/1988. 1991, Munas ke-13, pengurus pusat terpilih periode 1991-1995, Ketua Umum Pendeta Herbert Su, Sekretaris Umum Dr. Randes J. E. Sumual MDiv. 1995, Munas ke-14, pengurus pusat terpilih periode 1995-1999, Ketua Umum Pendeta Dr. Herbert Su STH, Sekretaris Jenderal Pendeta Yoce J. Laluyan MA. Mengubah Munas Musyawarah Nasional menjadi Mubes Musyawarah Besar. 1999, Mubes pengurus pusat terpilih periode 1999-2003, Ketua Umum Pendeta Yoce J. Laluyan MA, Sekretaris Jenderal Pendeta Robi Lempas STH. 1999, Sekretaris Jenderal dipilih terpisah dari Ketua Umum. 2003, Musyawarah Besar ke-16, pengurus pusat terpilih periode 2003-2007, Ketua Umum Pendeta Yoce J. Laluyan MA, Sekretaris Jenderal Pendeta Heri Kawulur STH. Tahun 2003, istilah Sekretaris Jenderal dikembalikan lagi menjadi Sekretaris Umum dan dipilih oleh peserta Musyawarah Besar berpasangan dengan Ketua Umum. 2007, Musyawarah Besar ke-17, pengurus pusat terpilih periode 2007-2012, Ketua Umum Pendeta Glenn Go, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Randes HB Su STH MSC. 2012, Musyawarah Besar ke-18, pengurus pusat terpilih periode 2012-2017, Ketua Umum Pendeta Glenn Go, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Randes HB Su STH MSC. Kemudian di tahun 2015, Sekretaris Umum diganti oleh Pendeta Dr. Robi J. A. Lempas MTH. 2017, Musyawarah Besar ke-19, pengurus pusat terpilih periode 2017-2022, Ketua Umum Pendeta Dr. Randes HB Su STH MSC, Sekretaris Umum Pendeta Hani Kolamban MTH. Kemudian di tahun 2018, Sekretaris Umum diganti oleh Pendeta Margarita M.A. Mundung SEMMCA. 2022, Musyawarah Besar ke-20, pengurus pusat terpilih periode 2022-2027, Ketua Umum Pendeta Dr. Robi J. A. Lempas MTH, Sekretaris Umum Pendeta Calvin Sualang SH STH.